Baru-baru ini seorang rekan mengeluh tentang pemanas air gas baru yang dibelinya. Dia bilang saat mandi, airnya dimatikan lalu dinyalakan kembali. Awalnya terkena air panas, lalu dingin. Setelah itu, suhu baru normal. Ini sangat mempengaruhi pengalaman mandi. Ketika ditanya, rekan ini mengatakan banyak orang mengalami masalah yang sama. Jika demikian, mari kita buka satu unit untuk menganalisis penyebabnya. Ditemukan bahwa prinsip inti adalah membakar gas alam melalui pembakaran, memanaskan tangki air dan mengeluarkan air panas. Mengingat kembali situasi di awal, mengapa mematikan air lalu menyalakannya kembali menyebabkan fluktuasi suhu air? Ternyata aliran air panas pertama adalah tangki air berbahan logam yang terus menghantarkan panas setelah keran dimatikan. Masih terus menghantarkan panas. Ini membuat suhu air meningkat. Aliran air dingin kedua adalah saat keran kembali dibuka. Pemanas air belum menyala untuk memanaskan, mengakibatkan air dingin dalam pipa keluar. Karena suhu air yang tidak stabil merusak pengalaman penggunaan air. Untuk mencapai suhu konstan yang lebih baik, industri juga terus memperbaharui teknologi suhu konstan. Solusi suhu konstan yang paling awal adalah dengan memasang katup proporsi gas pada jalur pipa gas alam, dengan mendeteksi suhu di ujung keluaran air untuk mengatur jumlah aliran gas. Sederhananya, ini membuat pengaturan daya menjadi lebih sensitif. Namun, kekurangan sangat jelas. Saat tekanan air bervariasi besar pada puncak penggunaan air, menunggu perubahan suhu air keluar sebelum mengatur katup proporsional gas. Air sudah mengalir sampai ke ujung pancuran. Mudah terjadi fenomena suhu yang tidak stabil. Sambil itu juga tidak dapat menyelesaikan masalah suhu yang berfluktuasi setelah menutup air dan membukanya kembali. Masalah fluktuasi suhu air yang diakibatkan. Oleh karena itu, solusi suhu konstan generasi kedua menjadi gas air dua warna. Pertama, menambahkan sensor aliran air di saluran masuk, mengendalikan melalui aliran air dan suhu air keluar. Secara bersamaan mengontrol bukaan katup proporsional. Jika aliran air meningkat atau menurun, nyala api juga akan menyesuaikan. Sambil itu juga memasang katup kontrol air. Umumnya terdiri dari inti aliran stabil dan logam memori. Dapat mengatur buka tutup katup sesuai perubahan tekanan air secara otomatis. Untuk menjaga aliran air tetap stabil. Metode pengaturan simultan saluran air dan gas ini, meskipun lebih baik daripada pengaturan suhu dengan satu katup proporsional. Namun, pengaturan suhu konstan mengalami keterlambatan terhadap perubahan tekanan air. Tidak dapat menangani situasi penggunaan air yang kompleks dalam kenyataan. Sedangkan solusi suhu konstan generasi ketiga adalah mengubah katup kontrol air mekanis tradisional, beralih ke server volume air yang dikendalikan oleh komputer. Dapat disesuaikan berdasarkan suhu dan aliran air masuk, mengontrol buka tutup inti katup servo, mewujudkan aliran air yang secara otomatis disesuaikan dengan suhu dan tekanan air masuk. Sementara itu, bukaan katup proporsional gas juga meningkat dan menurun secara bersamaan dengan perubahan aliran air. Oleh karena itu, akurasi suhu konstan lebih tinggi dan fluktuasi suhu air lebih kecil, telah mencapai kecocokan yang tepat antara volume air dan daya api. Namun, pemanas air server masih belum sempurna, menutup air di tengah jalan dan membukanya kembali. Air yang terhenti selama periode tersebut akan menyerap banyak panas dari plat merah dan menjadi panas. Air yang keluar sangat panas, dan air berikutnya tidak menyerap panas dengan cukup. Air yang keluar sangat dingin, dan saat terus menggunakan air, gerakan pengaturan suhu konstan masih lambat dalam merespons perubahan tekanan air. Oleh karena itu, fluktuasi suhu air yang disebabkan oleh gelombang tekanan masih ada. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Seiring dengan iterasi berkelanjutan dari teknologi suhu konstan, saat ini, dalam industri dapat memecahkan masalah puncak secara bersamaan. Banyak titik, masalah suhu konstan untuk penggunaan air kedua yang dimulai dan dihentikan adalah seri Midea anti-dingin. Untuk itu, kami membongkar satu unit Midea anti-dingin S7 untuk penelitian. Ditemukan bahwa pipa air panas dan dingin terhubung oleh sebuah katup kontrol air, menutup aliran air sebentar dan membukanya lagi. Katup elektromagnetik ini akan terbuka sebentar, mengalirkan air dingin ke dua jalur. Satu jalur mengalir ke pipa air panas. Air dingin dan panas di sini saling menetralkan, memecahkan masalah suhu yang terlalu panas, dan terus mengalir masuk ke tangki air. Karena aliran berkurang, dapat dipanaskan dengan cepat setelah menyala, memecahkan masalah air terlalu dingin. Oleh karena itu, selama menghentikan aliran air, tidak perlu melakukan sirkulasi suhu konstan internal. Saat dinyalakan kembali, langsung menetralkan suhu air dari sumbernya. Inilah teknologi suhu konstan tanpa sirkulasi dari Midea anti-dingin. Untuk penyesuaian keterlambatan algoritma PID tradisional, masalah fluktuasi suhu air yang disebabkan oleh tekanan, chip pemrosesan mesin ini menggunakan algoritma ADRC2 yang canggih. Algoritma ini dapat memantau secara dinamis dan memprediksi perubahan tekanan air. Mengontrol terlebih dahulu pergerakan katup servo aliran air dan katup proporsi gas. Mewujudkan penyesuaian proporsi air dan gas yang tepat dan tepat waktu. Seperti sistem mengemudi otomatis pada mobil.
yang memperbaiki kecepatan mobil secara real-time berdasarkan kondisi jalan di depan. Sementara itu, pemanas air Midea anti-dingin ini memiliki struktur pembakaran stabil sepenuhnya tertutup, seperti kabin suhu konstan tingkat penerbangan, mengalirkan tekanan angin yang kuat dari dasar ruang pembakaran melalui kipas yang terpasang di bawah, memastikan campuran udara dan gas lebih sempurna. Oleh karena itu, pembakaran bisa dilakukan dengan efisiensi yang sangat tinggi, dan nyala api berada cukup jauh dari saluran pembuangan asap. Ketika angin keras bertiup di luar ruangan, ruang pembakaran memiliki torsi yang cukup dan tekanan positif yang cukup untuk melawan angin dari luar, untuk mencapai penggunaan aman dan pembakaran stabil sepanjang waktu. Sementara itu, Midea anti-dingin, dari prinsip hingga struktur badan, memiliki desain peredam suara, jalur air, jalur api, dan jalur udara, masing-masing menghasilkan insentif berdasarkan kebisingan, mengadopsi solusi pengurangan kebisingan yang tepat, dan dilapisi dengan busa peredam suara kelas penerbangan di bagian depan, serta seluruh badan dilapisi dengan panel kedap suara tebal anti-resonansi, sepenuhnya mengisolasi kebisingan internal, sambil memasang pembatas aliran turbulen seperti sumbat di panel belakang, untuk mengurangi kebisingan masuk, dan menempatkan lubang masuk di panel belakang lebih rendah, agar gelombang suara dapat memantul dan meredam di dalam mesin, membuat lubang masuk suara lebih tenang secara signifikan, karena efek ekstrim dari sumber hingga struktur internal. Mesin ini telah mendapatkan 3 sertifikasi kesenyapan kelas 1. Selain itu, seri Midea anti-dingin juga telah membangun sistem cloud otomatis optimasi jarak jauh pertama di industri. Pengelola awan suhu konstan tidak hanya dapat menganalisis dan memperbaiki kerusakan mesin dari jarak jauh, tetapi juga dapat mengoptimalkan parameter secara otomatis berdasarkan lingkungan penggunaan dan kondisi mesin. Mengoptimalkan parameter secara otomatis, mencapai suhu konstan yang tahan lama. Dari segi sertifikasi dan kinerja nyata, Midea anti-dingin S7 bukan hanya salah satu dari sedikit di industri pemanas air yang mendapatkan sertifikasi suhu konstan ganda dan senyap, dan dalam 5 dimensi kinerja suhu konstan bersertifikat internasional, memiliki performa yang sangat baik, mencapai standar suhu konstan tingkat 1 yang jarang ditemukan di industri. Oleh karena itu, ini bukan hanya pemanas air yang dapat dinyalakan dan dimatikan kapan saja, tetapi juga pemanas air yang selalu memiliki suhu konstan, bahkan merupakan contoh efisiensi energi dan keheningan yang luar biasa.